Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segenap warga GKJW Jemaat Ngagel dan seluruh pemirsa. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat selalu. Meskipun kita masih beribadah secara online karena anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwiknyo THD dengan ibadah perjamuan kudus ukum ini. Untuk itu kita undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait yang pertama. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita memasuki ibadah kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memberkahi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa Surgawi, pada hari perhentian penuh berkah hari ini kami diperkenankan oleh-Mu untuk mengungkapkan syukur kami dengan beribadah bersama di keluarga kami. Kami bersyukur atas kesempatan indah sampai dengan hari ini. Kami sadar siapalah kami, bahwa perjalanan hidup kami penuh dengan liku-liku dinamika, bangun jatuh dan bangun lagi, bahkan dalam hal kami mengupayakan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan terus memperbaharui hidup kami, melayakkan kami, agar makin hari hidup kami semakin berpadanan dengan kehendak-Mu, dengan panggilan-Mu. Berkahilah kami dan beri kiranya kami kemungkinan lebih lanjut untuk menjalani kehidupan sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dikuduskan oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 441, Ku ingin menyerahkan, bait 1 dan 3. Sekalipun tak
jatuh segera, kendati demikian bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Mari kita berdoa, kita mohon terang dari Sang Roh Kudus. Tuhan, terangilah batin kami, hidup kami, dan jalan kehidupan kami semakin dekat kepadamu, sehingga dalam seluruh liku-liku perjalanan hidup kami bukan semakin menjauh, tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kami layak terus semakin kami rayakan bersama dengan Tuhan. Juga di dalam keluarga kami, keluarga kecil kami, keluarga besar kami, terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian, dan sanggupkanlah kami sungguh mendengar panggilan-Mu dan menjadi pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini adalah Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melemparkan yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan dari kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada sesuatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu."
Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya istilah dalam bahasa Jawa, konco, atau rekan seperjuangan, senasib, sepenanggungan, dan bahkan satu kelompok ini, tim yang sudah begitu dekat ini, pada saat-saat tertentu bersedia untuk saling melindungi, bahkan berkorban bagi konconya atau kawan seperjuangannya itu. Saudara-saudara, bagi seorang kawan senasib, sepenanggungan, seperjuangan, apa saja dilakukan. Bacaan kita hari ini memang tidak menyebut kata konco, tidak. Tim juga bukan. Tapi dari bacaan kita itu kita bisa mengenali, saudara-saudara, bahwa seorang tuan tanah yang punya seluas lahan kebun anggur hendak dipercayakan kepada orang lain. Tapi tengoklah bahwa kebun anggur itu dilengkapkan lebih dulu. Tanaman kebun anggur dilengkapkan. Lalu dibuatkan menara jaga, dibuatkan juga tempat untuk memeras pada saat anggur itu sudah waktunya dipanen dan harus diproses lebih lanjut. Jadi bukan hanya ditawarkan inilah lahan, silahkanlah, bukan. Tetapi inilah lahan, demikian juga semua pohon anggur, lalu seluruh kelengkapannya sangat komplit. Sikap yang sangat khas dari seorang partner kerja, dari seorang rekan kerja, dari seorang kawan seperjuangan, mempercayakan sesuatu, tapi yang dipercayakan itu sesuatu yang sangat lengkap. Dengan demikian, saudara-saudara, para penggarap kebun anggur itu, para konco yang akan menerima ya tugas, tapi sebenarnya lebih sebagai meneruskan pekerjaan yang dulu sudah pernah sangat lengkap dipersiapkan oleh yang empunya. Nah, saudara-saudara,
partner kerja, rekan kerja, mitra kerja dari Sang Tuhan itulah panjenengan. Itulah kita. Sang Tuhan pemilik segalanya itu sudah mempersiapkan seluruhnya lengkap. Kemudian diserahkan, inilah, peliharalah, rawatlah, dan nanti pada saatnya kita lihat bagaimana hasil dari olah pertanian kita ini. Nah, saudara-saudara, bisa disebut bahwa perikop yang kita baca hari ini tadi menjadi salah satu cerita kisah di dalam Injil Matius bahwa Tuhan Allah mempersiapkan segala sesuatunya supaya diteruskan, dikerjakan oleh partner kerjanya, ialah manusia. Sampai pada cerita itu, kita tentu masih mengingat kisah awal sekali dalam cerita kitab Kejadian. Manusia yang pertama ditempatkan di Taman Eden. Seluruhnya sudah lengkap. Semuanya sudah komplit. Ditempatkan di sana, kemudian inilah tempatmu tinggal dan hiduplah dengan damai sejahtera. Peliharalah, kembangkanlah. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Tugas apa yang kita emban hari ini di dalam dunia kita sekarang? Kalau orang-orang muda, remaja, madya lebih mengenali bahwa hidup itu sebagai sesuatu yang happy. Apakah itu keliru? Tidak. Ya, memang hidup di dalam dunia yang segalanya sudah dipersiapkan oleh Sang Empunya tadi itu, dipasrahkan, silakanlah hiduplah di sana dengan damai sejahtera, kembangkanlah apa yang mungkin masih perlu dikembangkan. Jadi kalau mau, istilahnya boleh seperti remaja atau orang madya tadi itu. Jadi tugas kita apa? Happy. Ya, it's okay. Happy. To be happy. Every day, every time, anywhere, di mana-mana, bersama siapa, happy saja. Jadi memang harus happy, Pak. Ya harus happy. Sebaiknya happy dan pasti happy. Semua sudah disiapkan. Nah, bahwa dalam proses happy kita itu mesti kita pastikan juga bahwa yang dimaksudkan happy dirimu, diriku, kita semua. Mungkin juga anakmu, anakku, orang-orang generasi baru nanti. Sehingga pasti kita tidak akan mengacaukan, mengesruh, merusakkan. Bukan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kita sebagai kawan, sebagai mitra kerja Tuhan itu adalah bertugas satu, happy menerima karunia itu. Dan yang kedua, melestarikan apa yang masih perlu dilestarikan. Bukan untuk dihabiskan, tentu saja. Apalagi dirusak, tentu saja bukan.
Kalau istilah pemuda, remaja, happy-happy. Kalau istilah para sepuh, tugas kita sebagai rekan kerja, mitra kerja Tuhan itu ialah memayu hayuning bawana. Apa itu, Pak? Ya tadi itu, hidup happy lah. Kalau paham dengan happy. Bahwa yang sepuh membayangkan itu membutuhkan proses untuk memayu hayuning bawana, untuk menjadikan dunia tempat tinggal kita indah, harmonis, seperti sedia kala. Nah, sampai di poin itu, saudara-saudara, kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita mengamini bahwa maksud Tuhan, rencana Tuhan atas kita ialah menjadikan kita ini sebagai mitra kerjanya, sebagai rekan kerjanya. Atas apa? Atas dunia ciptaan yang sudah disediakan olehnya, lengkap itu tadi. Jadi oke Pak kalau begini caranya. Memang oke. Memang oke. Baguslah Pak, bagus. Apakah sudah hampir selesai dengan itu? Boleh dibilang hampir. Tapi begini, saudara. Dirimu, diriku yang sudah tahu, paham betul bahwa kita ini memang dari sononya dimaksudkan oleh Tuhan supaya menjadi mitra kerja Tuhan, kawan sekerja Tuhan, untuk menciptakan, mewarnai kehidupan dunia ini dengan happy. Dibikin yang serba cantik, memayu hayuning bawana tadi itu. Nah, bahwa ada mungkin pribadi lain beberapa, ada mungkin kelompok lain beberapa yang masih perlu diingatkan perihal peran itu. Itulah tugas kita. Itulah pengutusan bagi kita, supaya diperkenalkan kepada siapa saja orang yang dekat dengan kita, atau perlu kita promosikan kepada siapapun dengan cara manapun. Marilah kita bersyukur dengan semuanya yang sudah sangat lengkap tadi itu. Tinggallah sekarang kita merawat, mengembangkan, menikmatinya dengan happy dan bertanggung jawab tadi itu. Saudara-saudara, tugas penjenengan, tugas Anda, tugas saya, tugas kita semua di situ. Pak, kalau itu saya bisa, syukurlah, selamat kalau begitu. Jadi menjalani hidup dengan happy tadi itu, lalu memperkenalkan kepada orang lain, ayolah kita hidup dengan happy. Kalau ada sesuatu yang masih harus direnovasi, harus direhab lagi, harus direboisasi ulang, ya kita bikin saja bareng-bareng. Supaya kehidupan kita yang sudah ditata sangat bagus dan lengkap tadi itu, bisa terus kita hidupi di dalamnya. Kalau kadang-kadang capek bagaimana, Pak? Kalau kadang-kadang capek, Tuhan memberikan kekuatan untuk itu. Wujudnya yang paling jelas ialah makanan.
dan makanan rohani yang diberikan, dianugerahkan kepada kita ialah kita menyebutnya sebagai perjamuan. Tapi karena perjamuan itu dari Tuhan, kekuatan yang juga dianugerahkan itu bersifat ilahi, maka disebut sebagai perjamuan kudus. Itu semua dimaksudkan untuk memastikan panjenengan dan diriku supaya dalam situasi seperti apapun terus berjalan sebagai kawan sekerja Tuhan, mitra kerja Tuhan, ruang gawe Tuhan kalau bahasa Jawa. Berarti sudah clear, Pak? Sudah clear. Selamat menjalani peran yang sangat khas itu sebagai rekan kerja Tuhan di dunia ini. Jadikanlah Eden terus, Eden yang baru terus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, bangkitan daging, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan kudus yang ketiga pada tahun ini, atau disebut perjamuan kudus ekumene, kita menyadari, memperhatikan satu dua hal, catatan pengalaman kebersamaan kita sebagai gereja Tuhan, di mana ada orang banyak berkumpul, benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan dalam gereja. Pada awal, di dunia ini hanya ada satu persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang kudus dan am. Tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya juga ada benih-benih perpecahan yang mengancam keutuhan gereja. Pada akhirnya gereja yang satu dan yang kudus dan am terpecah. Puji syukur kepada Tuhan yang adalah kepala gereja
dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan umat miliknya supaya senantiasa teringat dengan tugas dan panggilan gereja di dunia ini. Tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan itu telah hilang dari tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah itu menjadi semakin terpecah lagi. Kiranya pesta perjamuan kudus ini bisa menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus, itulah yang dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada para murid. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berfirman, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah dan minumlah.
Bagi kita yang telah menerima perjamuan kudus dari Tuhan melalui pelayannya di jemaat, demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah penegasan firman Tuhan melalui Rasul Paulus, kesaksiannya, penghayatannya tentang kasih Tuhan yang melindungi umatnya dan tidak membiarkan umatnya semakin tercerai-berai. Kita bersyukur Tuhan menganugerahi kita anugerah keselamatan dan keutuhan sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Perjamuan kudus sudah paripurna untuk saat ini, dan kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing, meneruskan perjalanan kabar baik yang kita wartakan kepada banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima perjamuan kudus Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengumpulkan persembahan, yaitu dalam bentuk persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, akan saya bacakan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita memberikan persembahan, yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8 dan ayat 9. Yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 286 ayat pertama dan ayat yang kedua. Bumi dan langit pujilah. Firman-Nya
Marilah kita berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, segala sesuatu telah dipersiapkan, disediakan, sangat lengkap bagi kami, dan dari sanalah kami akan terus berkarya sebagai kawan sekerja Tuhan, sebagai partner kerja Tuhan, untuk mewujudkan kehidupan yang serba berbahagia sehari-hari, setiap waktu, bersama dengan lingkungan hayati, bersama dengan semua kawan, semua anggota masyarakat. Kami bersyukur Tuhan menyediakan bagi kami dunia alam yang serba indah. Kami bersyukur atas anugerah peran atas kami sebagai rekan sekerja Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan kami yang sampai saat ini masih terus menjadi salah satu pokok pengharapan, pokok doa kami, terkait dengan pandemi global COVID-19. Ya Tuhan, berkahilah kami semua dengan kekuatan ekstra, kesehatan khusus, dan terutama ialah cara kami menerima panggilan-Mu bahwa kami adalah sebagai rekan sekerja mitra kerja Tuhan, mewujudkan hal yang terindah bagi kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon kiranya Tuhan memberkahi secara khusus perjalanan kami, supaya kami semakin dilayakkan, dan manakala kami gagal, manakala kami harus memulai lagi babak yang baru untuk mewujudkan kehidupan di dunia yang adalah milik Tuhan, yang kepada kami dipercayakan sebagai rekan sekerja Tuhan, dalam banyak hal kami semakin mampu, semakin rela untuk ikut serta mewujudkan kehidupan yang damai, yang tentram, yang berbahagia. Terima kasih atas anugerah khusus kekuatan, anugerah khusus perjamuan yang kudus. Inilah tanda bahwa Tuhan sangat bersungguh-sungguh menerima kami dan memperlakukan kami sebagai mitra kerja Tuhan yang dilayakkan oleh anugerah, oleh kemurahan dan kuasa-Mu melalui perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami syukuri semua itu Bapa, biarlah kiranya hidup kami semakin berpadanan dengan rancangan Bapa. Kami haturkan persembahan syukur kami, kiranya Bapa memberkatinya. Demikian pun hidup kami, keluarga kami, rancangan-rancangan masa depan kami, biarlah semua itu menjadi bagian yang nyata, di mana Tuhan memberlakukan kehidupan serba damai, serba sukacita dan berbahagia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan memberkatinya. Teguhkanlah, kuatkanlah, dan limpahkanlah anugerah-Mu ya Tuhan. Demikian Bapa, perkenankan kiranya kami menghaturkan semua ini kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami.
dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Mari kita semua anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan dalam ibadah hari Minggu kali ini. Kita menjalani kehidupan dengan tenang di rumah, menjaga kebersihan jasmani rohani, dan kita akan meneruskan perjalanan bersama dengan Tuhan yang Maha Baik. Ingat akan nama Yesus, Kidung Jemaat 344 bait 1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Arahkanlah hatimu, saudara, kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkahi saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan salam Patunggilan. Silahkan duduk.